Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kak Bobi. Saat ini akan memberikan materi tentang sejarah kepramukaan dan lambang gerakan pramuka. Sebuah perjalanan hidup itu pasti ada peristiwa yang dinamakan sejarah. Begitu pula dengan organisasi kita, Gerakan Pramuka, mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah perkembangan Gerakan Pramuka tidak luput dengan sejarah kepanduan dunia. Tokoh yang penting dalam kepanduan dunia adalah Baden-Powell, dengan nama kecilnya adalah Robert Stephenson Smith. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya adalah seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Domin Baden-Powell yang meninggal ketika Stephenson Smith ini masih kecil. Baden-Powell bergabung dengan tentara di sebuah pasukan namanya Hussars di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Semasa Perang Boer, Baden-Powell bertugas sebagai staf di pasukan kerajaan Inggris dan berpangkat kolonel di pasukan berkuda. Kemudian ada pengalaman menarik dari Baden-Powell ini ketika di Afrika Selatan. Pasukannya dikepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari kekurangan makanan. Kemudian pasukan beliau juga mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman-pengalaman Baden-Powell tersebut ditulis di sebuah buku yang berjudul Guide to Scouting, yang sebenarnya buku-buku ini menjadi pengalaman menarik dan ditujukan kepada atau dibuat pengalaman untuk tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyelidikan dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan, kemudian bisa melihat jejak hewan, kemudian bisa mengenal jejak yang sudah dilalui untuk kembali, juga bisa mencari air, mencari makanan di alam terbuka, kemudian menentukan arah mata angin, karena di hutan tentunya sangat sulit menentukan arah mata angin. Kemudian pada tanggal 25 Juli tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama bersama 21 pemuda di Pulau Bronsey atau Bronsey Island. Selama 8 hari peserta berkemah melakukan pengembaraan, menerapkan isi buku Aids for Scouting bersama Baden-Powell. Kemudian pada tahun 1908 Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintis. Dirintisnya, kemudian kumpulan tulisan-tulisan tersebut menjadi buku Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain menjadi panduan seorang kepanduan laki-laki, jadi yang bernama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adiknya bernama Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang bernama KAP atau dengan istilah anak serigala, dan bukunya beliau menamakan The Jungle Book karangan Rudyard Kipling dengan sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli
si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Pada tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout, atau kalau di kepramukaan atau gerakan pramuka setara dengan usia penegak Pandega yang usianya 17 tahun ke atas. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rover to Success atau Pengembaraan Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampan menuju ke pantai bahagia. Kemudian tahun 1920 para pandu sedunia berkumpul di Olympia London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan Jambore tersebut, tanggal 6 Agustus 1920, Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Beliau juga dianugerahi gelar Lord Baden Powell of Gilwell oleh Raja George V pada tahun 1929. Setelah keliling dunia, termasuk mengunjungi Jakarta, saat itu namanya Batavia, pada tanggal 3 Desember 1934, Baden Powell bersama istrinya menghabiskan masa-masa akhir hayatnya di tanah yang sangat dicintai, yaitu Afrika. Beliau menetap di Nyeri, Kenya, Afrika, dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Bagaimana kepanduan itu bisa masuk ke Indonesia? Kepanduan masuk ke Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan istilah Pathfinder, yaitu sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikan organisasi Netherlands Pathfinder Organisatie atau disingkat NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Indisch Pathfinder Vereniging atau NIPV. Tahun 1936 berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan ini menjadi cikal bakalnya kegiatan Jambore nasional hingga saat ini. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka awalnya tidak masalah atau masih tetap berjalan seperti biasa. Namun pada saat Jepang ada konfrontasi dengan Belanda kembali, maka tokoh-tokoh kepanduan di Indonesia ditarik menjadi tentara yang bernama Kaibodan, Peta, dan Sainedan, dan sebagainya. Akhirnya Jepang melarang kegiatan gerakan pramuka, sama halnya dengan berdirinya partai dan sebagainya dilarang, sehingga gerakan pramuka dianggap berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini namun tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II yang dalam kegiatan tersebut ada komitmen untuk tetap bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengusir tentara Jepang. Dalam kurun waktu tahun 1950 hingga tahun 1960, organisasi kepanduan itu bertambah, tumbuh kembang semakin banyak ragamnya, bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada kegiatan partai politik. Tentunya hal ini sudah menyalahi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kepanduan-kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dan dalam mendukung pembangunan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu, atas dorongan tokoh-tokoh kepanduan yang saat itu banyak sekali serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasakan berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan
bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal dengan nama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tertanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Pramuka. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan dalam kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibat pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak formal. Maaf, ulang ya. Ulang sing iki. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu, saya ulang deh. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda merupakan inti dari pendidikan pramuka tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan Hari Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain adalah upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dalam kepramukaan, kita biasanya sering mendengar istilah-istilah baru. Mungkin yang bukan anggota pramuka tidak paham. Namun alangkah baiknya meskipun kita sebagai anggota Gerakan Pramuka, kita bisa paham dari istilah-istilah kepramukaan, dari yang usia ada siaga, ada penggalang, penegak, dan sebagainya. Namun yang umum biasanya adalah istilah kepramukaan, Gerakan Pramuka, dan pramuka itu sendiri. Kalau kita ditanya biasanya apa sih pramuka itu, biasanya kita menyebutkannya adalah Praja Muda Karana atau seorang muda yang berkarya, yang punya potensi dan lain sebagainya. Biasanya banyak sekali istilahnya dari Praja Muda Karana, seorang muda yang berkarya. Itu biasanya istilah dari Praja Muda Karana. Namun kita akan membahas lebih spesifik lagi, apa sih artinya istilah kepramukaan, kemudian Gerakan Pramuka dan pramuka itu sendiri. Baik, kita menuju ke kepramukaan. Kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan pendidikan sekolah atau pendidikan keluarga, yang dalam kegiatan tersebut kegiatannya menarik dan menyenangkan, kemudian sehat, teratur, yang dilakukan di alam terbuka. Jadi pada prinsipnya kepramukaan adalah
proses pendidikan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Kemudian juga ada menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta sistem Among. Dan tidak lupa, dalam kegiatan kepramukaan ini harus ada orang dewasa yang selalu mendampingi. Sebagai tujuan akhirnya adalah membentuk watak generasi muda. Kemudian apa sih Gerakan Pramuka? Gerakan Pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan non formal tersebut, yang mana kita ketahui Gerakan Pramuka resmi pada tahun 61 yang diresmikan atau disahkan menjadi Gerakan Pramuka. Sedangkan dulunya adalah namanya Kepanduan namanya. Dan apa sih Pramuka itu? Pramuka adalah Prajamuda Karna atau anggota dari Gerakan Pramuka, yaitu orangnya. Jadi ada 3 istilah yang harus dipahami oleh seluruh anggota Pramuka adalah tersebut. Jadi kepramukaan, Gerakan Pramuka, dan Pramuka. Kalau kepramukaan adalah metodenya, Gerakan Pramuka adalah nama organisasinya, sedangkan Pramuka adalah anggota dari Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka kita ketahui mempunyai payung hukum, yaitu Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan dalam perkembangannya kemudian dibentuk atau diundangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 nomor 12 atau biasanya Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010. Selain itu, sebagai pedoman organisasi, Gerakan Pramuka juga mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu setiap 5 tahun sekali akan berubah. Oleh sebab itu, selaku anggota Pramuka harus belajar mencari informasi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru, yaitu keputusan Munas ke-10 nomor 7 Munas tahun 2018. Kakak-kakak sekalian, dalam Gerakan Pramuka itu ada 2 pembagian anggota, 2 pembagian anggota besar, yaitu satu adalah usia peserta didik, dan yang satunya adalah anggota dewasa. Untuk peserta didik, yaitu usia siaga atau tingkatan siaga, usia 7 sampai 10, kemudian penggalang 11 sampai 15, penegak 16 sampai 20, dan pandega 21 sampai 25. Di siaga ini ada tingkatan, yaitu siaga mula, bantu, dan tata. Sedangkan di penggalang adalah ada tingkatan ramu, rakit, dan terap. Di penegak yaitu tingkatan bantara dan laksana, sedangkan pandega hanya 1 tingkatan, yaitu pandega. Kemudian untuk orang dewasa, siapa yang menjadi anggota dewasa di Gerakan Pramuka? Yaitu 1 pembina, pelatih. Pelatih itu namanya pelatih pembina. Jadi ada pembedaan antara pembina dan pelatih. Kalau pembina itu adalah orang-orang yang sudah pernah kursus pembina mahir. Sedangkan untuk pelatih itu adalah pelatih pembina. Ada lagi istilahnya pamong saka. Kemudian ada instruktur saka, ada pimpinan saka, ada andalan, ada majelis pembimbing, dan lain sebagainya. Itu yang perlu diketahui tentang di kepramukaan. Ini harus diketahui seluruh anggota pramuka. Ini pengetahuan dasar yang harus diketahui. Sedangkan kemudian dari siapa sih yang bisa menjadi anggota? Yang menjadi anggota pramuka adalah anak-anak yang sukarela. Jadi ada prinsip sukarela, tidak dipaksakan untuk menjadi anggota pramuka. Kemudian mereka akan mendaftarkan diri di gugus depan, atau gugus depan itu istilahnya adalah pangkalan. Jadi kenapa gugus depan itu ada di sekolah? Jadi gugus depan itu menempel atau menumpang di sekolah
mengembangkan pendidikan di luar, meskipun ada prinsip di luar sekolah, namun gugus depan pinjam tempat di sekolah tersebut, sehingga siswa-siswi di pangkalan sekolah tersebut menjadi anggota gugus depan. Dan anggota gugus depan ini dibedakan menjadi ada dua, jadi gugus depan putra dan putri sesuai dengan prinsip dasar prinsip kok di terakhir ya, anggota dewasa kok sing terakhir ya. Jadi anggota dewasa sing mabi mangkaten. Mulai ya. Gerakan Pramuka sebagai ujung tombak satuan pendidikan terdepan ada dua, yaitu gugus depan dan pusat pendidikan dan latihan. Kita bahas di gugus depan. Gugus depan itu adalah sebuah induk kegiatan atau markasnya untuk berlatih dari seluruh anggota Pramuka. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tadi berlatihnya adalah di gugus depan. Gugus depan sementara ini di Indonesia adalah berpangkalan di sekolah, karena ada kerjasama atau MOU antara dinas Departemen Pendidikan dan Kuartir Nasional, sehingga gugus depan akan berlatih di pangkalan sekolah. Jadi anggota sekolah atau siswa-siswi sekolah tersebut akan berlatih kepramukaan di gugus depan yang menempel di sekolah. Anggota gerakan pramuka berkumpul dalam sebuah wadah namanya gugus depan. Gugus depan itu adalah satuan pendidikan dalam gerakan pramuka. Siapa saja yang berada di gugus depan? Apa itu gugus depan? Bagaimana itu sebuah gugus depan? Nah, kita bahas lebih detail di sini. Jadi gugus depan itu adalah satuan pendidikan di gerakan pramuka, karena di Indonesia ada kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kuartir Nasional, maka gugus depan itu berpangkalan di sekolah. Di jawabannya, kenapa kok gugus depan itu ada di sekolah? Apakah setiap sekolah wajib punya gugus depan? Jadi setelah adanya MOU oleh Departemen Pendidikan dan Kuartir Nasional, maka gugus depan itu berada di pangkal sekolah. Dan siapa anggotanya? Anggotanya adalah siswa dari sekolah tersebut. Sehingga di Indonesia akan menjadi gugus depan yang berpangkalan di sebuah sekolah. Dulu memang ada gugus depan yang berpangkalan di desa, namanya gugus depan teritorial. Dan ini menghimpun pemuda-pemuda atau para anggota pramuka yang berminat menjadi anggota pramuka, tapi dia tidak bersekolah, sehingga ada gugus depan teritorial. Gugus depan tersebut menghimpun satu gerakan dari anggota tadi. Kalau siaga berkumpul, satuan terkecilnya adalah barung, kemudian satuan besarnya adalah perindukan. Kemudian kalau penggalang, satuan kecilnya itu adalah regu, kemudian satuan besarnya adalah pasukan. Kemudian kalau kalau penegak, jadi kalau satuan kecilnya adalah sangga, kemudian sangga-sangga berkumpul menjadi sebuah ambalan. Sedangkan kalau pandega, satuan kecilnya adalah reka, kemudian satuan terbesarnya adalah racana. Nah, sebenarnya gugus depan yang lengkap harus ada perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Namun biasanya di satu gugus depan ini yang berpangkalan di sekolah, kalau sekolah dasar berarti hanya ada perindukan siaga dan pasukan penggalang. Sedangkan kalau di sekolah menengah pertama itu biasanya ada hanya pasukan penggalang. Sedangkan di sekolah menengah atas itu biasanya hanya ada ambalan penegak. Sedangkan di universitas atau perguruan tinggi itu biasanya ada hanya racana pandega. Jarang sekali di Indonesia ini ada gugus depan lengkap yang terdiri dari perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Sehingga kita umumnya di Indonesia hanya pangkalan
sekolah saja. Nah, siapa saja yang menjadi pengurus di sebuah gugus depan? Itu ada majelis pembimbing gugus depan, ada ketua gugus depan, ada pembina satuan. Jadi lengkapnya seperti itu. Itulah apa sih kepramukaan secara singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kakak sekalian dan adik-adikku, kita sebagai anggota pramuka tentunya tahu apa sih lambang gerakan pramuka? Ada yang tahu? Ya, benar. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa sebagai pengenal organisasi bahwa kalau tunas kelapa itu adalah lambang dari gerakan pramuka. Jadi kalau kita sudah tahu lambang gerakan pramuka atau kita tahu ada tunas kelapa, maka tahu itu adalah gerakan pramuka. Nah, yang kita bahas adalah siapa sih yang menciptakan lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka, oh ya itu benar, ada yang menjawab lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Kak Sunarjo Atmodipurwo. Siapa Kak Sunarjo Atmodipurwo? Kak Sunarjo Atmodipurwo itu adalah andalan nasional dan kebetulan beliau ada juga pembina pramuka. Beliau bekerja di pegawai Departemen Pertanian. Kak Sunarjo Atmodipurwo ini lahir di Blora pada tanggal 29 Februari tahun 1909 dan meninggal pada tanggal 31 Mei 1979. Kak Sunarjo Atmodipurwo sebagai pencipta lambang gerakan pramuka yang dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka yang diputuskan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Jadi lambang gerakan pramuka ini bentuknya adalah siluet atau bayangan. Tunas kelapa dilihat dari samping ya. Jadi dari samping tidak berwarna, jadi hanya siluet saja. Kemudian keputusan Kuarnas nomor 06 tahun 72 tentang lambang gerakan pramuka ini dikiaskan. Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa kok menggunakan lambang gerakan pramuka menggunakan siluet dari tunas kelapa. Jadi tunas kelapa itu dibentuk namanya cikal. Cikal itu adalah bakal dari tumbuhan. Ini artinya bahwa gerakan pramuka atau anggota gerakan pramuka adalah penerus bagi kelangsungan hidup bangsa. Jadi kalau menjadi anggota pramuka nantinya adalah sebagai penerus kelangsungan hidup bangsa. Kemudian tunas kelapa ini, kalau kita melihat tadi adalah tunas kelapa, tunasnya, jadi ke depan akan menjadi sebuah pohon. Nah, pohon kelapa ini bisa tumbuh di mana-mana. Artinya generasi muda bisa menyesuaikan di lingkungan apapun. Jadi anggota gerakan pramuka nantinya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk apapun. Kemudian buah kelapa ini menjulang tinggi, artinya gerakan pramuka harus mempunyai anggota yang mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Kemudian kelapa ini juga akarnya kuat, sehingga anggota pramuka juga mempunyai atau berpegang teguh pada dasar-dasar yang kuat. Nah, di sini pohon kelapa juga serbaguna, dari mulai akar sampai ujung daunnya semuanya berguna dan tidak satu pun yang tidak berguna kalau di pohon kelapa itu. Artinya bahwa anggota pramuka itu juga harus bisa berguna bagi
dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, nusa, bangsa, dan agamanya. Sehingga harapan dari pencipta lambang Gerakan Pramuka tersebut adalah anggota Pramuka bisa berguna bagi bangsa dan negara sebagai penerus bangsa ini, harus bertekad yang kuat, bertekad baja, sekaligus juga mempunyai cita-cita yang luhur. Nah, lambang Gerakan Pramuka ini dipergunakan pada panji, pada bendera, pada papan nama kuartir, pada satuan tanda pengenal, kemudian pada administrasi kuartir. Semuanya menggunakan logo tunas kelapa yang bentuknya adalah siluet, menghadapnya adalah ke kiri. Kemudian penggunaan lambang tersebut dimaksud sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang dilambangkan arti kiasan lambang tadi. Jadi seluruh pramuka harus bisa menjadi yang terbaik. Setiap anggota pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktekkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki kepada masyarakat dan sekelilingnya. Sebagai generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Pramuka, diharapkan kelak mampu menjadi kader pembangunan yang berjiwa Pancasila. Baik, itulah sedikit materi yang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak dan adik-adik sekalian, sehingga menjadi anggota pramuka tidak buta akan sejarah, tidak buta akan apa itu pramuka dan bagaimana gerak langkah dari Gerakan Pramuka, serta juga tidak buta atau tidak tahu tentang lambang Gerakan Pramuka. Terima kasih, semoga sukses selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.